Apa bedanya manusia, malaikat, binatang, dan iblis? Apa bedanya? Saya pendeta HTD, ya, very clear. Di luar sana itu ada mukalab. Namanya mukalab itu kan tidak tahu apa-apa, ya. Kalau di tempat kami kita sebut anak PAUD. Mukalab ini coba ngobok-obok Alkitab. Mbok coba kamu mukalab khotbah agamamu sendiri, ada yang dengerin nggak? Nggak ada, ya. Para mukalab suruh khotbah keyakinan mereka, nggak ada yang dengerin. Kenapa? Karena mukalab itu levelnya anak TK dibanding para penceramah atau pendakwah di lingkungan mereka. Ya, lalu dia berusaha supaya ya nggak itulah, ya, supaya kelihatan keren gitu ngobok-obok Alkitab, ya. Mereka bilang begini, satu-satunya yang membedakan, ya, agama kami itu agama logika, katanya. Untuk urusan iman, untuk urusan Allah, untuk urusan Tuhan, logika tidak berguna. Orang Kristen kalau pakai logika jadinya Tritunggal. Ya, jadi apa, Pak? Pikiran dibuka mengerti kitab suci oleh siapa? Oleh Yesus. Lukas 24 ayat 45. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu perlu logika, betul. Tapi keagamaan, hal-hal yang menyangkut rohani, logika tak berguna. Supaya Anda bisa paham hal-hal rohani, Alkitabiah, pikiran dibuka mengerti kitab suci oleh Yesus sendiri. Lukas 24 ayat 45 atau 2 Korintus 3 ayat 14. Yang bisa membuka cuman Yesus. Apa bedanya manusia, binatang, malaikat, dan iblis? Makhluk roh itu aslinya cuman ada 4. Makhluk roh yang punya roh itu cuman ada 4. Malaikat, serafim, kerub, dan manusia. Cuman itu, malaikat, serafim, kerub, manusia. Malaikat beda dengan serafim karena serafim punya sayap 6. Kerub punya sayap 4. Wajahnya ada 4, ya. Ya. Malaikat tidak punya sayap. Aduh, kok di tempat kami malaikat punya sayap, Pak? Lah iya, di tempatmu bumi juga datar, matahari terbit dari barat, tenggelam di timur, langitnya bertingkat-tingkat, toh. Jadi kami tidak kaget kalau di tempatmu malaikat punya sayap. Udah gitu ada perempuannya lagi, malaikat perempuan. Ya, makanya Allah yang benar itu Yesus. Ya, nggak ada itu malaikat punya sayap. Yang punya sayap itu serafim dan kerub. Malaikat, serafim, kerub, dan manusia. Mari satu-satu kita bahas. Malaikat itu roh. Roh tentu tidak punya fisik, ya, tapi dia bisa, ya, dengan kemampuan malaikat dia bisa ganti wujud memakai tubuh manusia, bisa. Jadi tubuh hewan bisa. Contohnya ikan yang ada koin itu malaikat. Keledai yang ditumpangi Yesus itu malaikat. Ikan besar yang menelan Yunus itu malaikat. Jadi malaikat bisa jadi memakai wujud manusia, menurut binatang bisa. Ya. Angin juga bisa, ya. Angin timur yang membelah laut, ya, sehingga Musa bisa menyeberang itu apa? Itu malaikat. Ya. Jadi angin bisa. Itu malaikat, ya. Hidup punya roh tapi tidak punya jantung, tidak punya darah. Dia bisa mikir tapi tidak pakai otak, ya. Yang dia tidak punya adalah tubuh. Dia juga makhluk penyembah dan dia punya kehendak bebas. Malaikat memberontak ada, jadinya iblis tuh, atau jadi setan, atau jadi malaikat berbuat dosa. Oke, itu malaikat. Makhluk penyembah punya kehendak bebas juga. Lalu binatang. Yang membedakan binatang itu dia tidak punya roh. Itu aja, tubuh mah ada, darah ada, nyawa ada. Otak mikir ada, tapi nggak punya nyawa, itu binatang. Nah, manusia paling sempurna, ya, punya tubuh, punya jiwa, punya nyawa, punya roh.
Hebatnya di situ. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah membuat karya penyelamatan karena manusia bisa berkembang biak. Nanti di surga, ya, di surga itu malaikat tinggal 66,7 miliar loh. Makanya diperlukan manusia supaya, ya, bilangan di atas itu kan 120, ya. Jadi kurang lebih nanti ada 120 miliar manusia di surga, yang di neraka 666 miliar. Kalian termasuk yang di neraka itu, yang penyembah Bapa, penyembah Tritunggal itu. Ya. Jangan cengenges kau, ya. Kamu merasa selamat doang itu. Jadi clear, ya. Manusia makhluk paling sempurna karena punya tubuh, punya jiwa, itu pikiran, daya nalar dan emosi, punya nyawa, darah dan nafas hidup, dan punya roh. Binatang sama dengan manusia, cuman ya tidak punya roh. Malaikat tidak punya fisik doang, ya. Ya, tidak punya fisik, ya. Yesus sendiri berkata, aku Roh Kudus itu. Sebab Tuhan dan Allah harus roh dan roh yang sama. Satu roh maha hadir dan satu nama. Yesus Kristus itulah Tuhan Allah kita. Jadi very clear, ya. Tidak benar yang mengatakan bahwa agama kami itu agama logika. Untuk urusan agama, keyakinan, logika tidak berguna. Ya. Logika dipakai untuk ilmu pengetahuan. Lalu logika, daya nalar di keyakinan apa Pak? Harus dibuka oleh Yesus. That it. Haleluya. Amin.